Halo Sobat Film, kembali lagi ke channel Klise Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat menarik dan tentunya banyak dinanti-nantikan oleh banyak orang. Sebuah film yang berjudul The Long Walk tahun 2025. Film ini berlatar di Amerika Serikat versi distopia pada tahun 1970-an, di mana pemerintah totaliter mengadakan kompetisi tahunan bernama The Long Walk. 50 remaja laki-laki dipilih untuk berjalan tanpa henti dengan kecepatan minimal 3 mil per jam. Jika mereka berhenti atau melambat, mereka akan diberi peringatan. Setelah 3 peringatan, mereka dieksekusi di tempat. Hanya satu yang akan bertahan hidup dan mendapatkan hadiah berupa kekayaan serta satu permintaan yang akan dikabulkan. Sekarang mari kita lanjutkan bagaimana film ini bisa dimulai. Film dibuka dengan suasana kelam di Amerika Serikat versi distopia tahun 1970-an. Narasi memperkenalkan sistem pemerintahan totaliter yang mengadakan kompetisi tahunan bernama The Long Walk. Kita melihat propaganda pemerintah di televisi, memperlihatkan sang mayor sebagai figur kuat dan menakutkan. Seorang pria bernama Raymond diperkenalkan sebagai remaja dari Maine yang terpilih untuk ikut kompetisi. Ia berpamitan dengan ibunya yang tampak cemas namun pasrah. Ray bertemu dengan peserta lain di titik awal, termasuk Peter McPriest dan Stebbins. Ketegangan mulai terasa di antara para peserta, masing-masing dengan motivasi dan latar belakang berbeda. Sang mayor menjelaskan aturan brutal. Peserta harus berjalan minimal 3 mil per jam, tidak boleh berhenti, duduk atau keluar jalur. Setiap pelanggaran akan diberikan peringatan. Setelah 3 peringatan, peserta akan dihilangkan. Penonton pun bersorak, menunjukkan betapa kompetisi ini telah menjadi hiburan yang sangat-sangat brutal. Kompetisi dimulai. 50 peserta mulai berjalan di jalan raya yang dijaga ketat. Seorang peserta langsung mendapatkan peringatan karena melambat. Ray mulai menjalin percakapan dengan McPriest, membentuk ikatan awal yang akan berkembang di sepanjang film ini. Kamera menyorot wajah-wajah tegang, menunjukkan bahwa ini bukan sekedar lomba. Ini pertarungan hidup dan mati. Para peserta mulai merasakan tekanan fisik dan mental. Beberapa terlihat kelelahan, sementara yang lain mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Seorang peserta yang sebelumnya mendapat 2 peringatan akhirnya melambat lagi dan dieksekusi di depan semua orang. Ini adalah kematian pertama dan membuat suasana semakin mencekam. Ray terguncang, tapi McPriest mencoba menenangkan dan menguatkannya. Mereka mulai berbicara tentang alasan masing-masing ikut kompetisi. Sedangkan si Stebbins tetap misterius, berjalan dengan tenang dan tidak banyak bicara, tapi memperhatikan semua orang. Ray dan McPriest mulai membentuk kelompok kecil bersama beberapa peserta lain yang tampak rasional dan tidak agresif. Salah satu peserta, Bud Koppitz, mulai menunjukkan sifat provokatif dan menyindir peserta lain agar kehilangan fokus. Ketegangan antara peserta meningkat. Ada yang mulai saling curiga dan ada yang mulai merencanakan strategi untuk bertahan. Oh my God. Di tengah malam, hujan turun. Para peserta harus tetap berjalan dalam kondisi basah dan dingin, menambah penderitaan fisik. Ray mulai mengalami halusinasi ringan karena kelelahan, tapi tetap berusaha menjaga ritme dan semangat. Hujan deras terus mengguyur. Beberapa peserta mulai tergelincir, ada yang mengalami kram dan luka ringan.
Seorang peserta yang mencoba berteduh di bawah pohon diberi peringatan karena keluar jalur. Ray mulai menunjukkan keteguhan mental. Meski tubuhnya mulai lelah, ia membantu peserta lain yang hampir terjatuh, menunjukkan empati. Budkovich semakin provokatif, menyindir peserta yang lemah dan menyebut dirinya pemenang sejati. McPriest mulai mempertanyakan moralitas kompetisi ini, menyebutkannya sebagai pertunjukan kematian. Konflik memuncak ketika Budkovich memprovokasi peserta lain hingga salah satu dari mereka menyerangnya secara verbal. Peserta yang terpancing emosinya kehilangan fokus dan melambat, menerima peringatan ketiga dan dieksekusi. Ray dan McPriest terguncang, menyadari bahwa kematian bisa terjadi bukan hanya karena fisik, tapi juga karena tekanan psikologis. Stebin mulai berbicara, mengungkapkan bahwa ia tahu lebih banyak tentang Sang Mayor dan sistem di balik kompetisi ini. Kamera menyorot wajah Sang Mayor yang menyaksikan dari keadaan militer, tersenyum dingin seolah menikmati penderitaan para peserta. Stebin mulai membuka diri kepada Ray dan McPriest, mengungkapkan bahwa ia adalah anak haram Sang Mayor. Ia mengikuti kompetisi bukan untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa sistem ini rusak. Ray mulai mempertanyakan tujuannya sendiri. Ia merasa bersalah karena mulai terbiasa melihat kematian. Seorang peserta lain mengalami gangguan mental, tertawa histeris sambil berjalan, lalu tiba-tiba berhenti dan dieksekusi. McPriest mencoba menjaga semangat Ray, tapi ia sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan luka di kakinya. Hujan berhenti, tapi suhu turun drastis. Para peserta menggigil, dan beberapa mulai menunjukkan gejala hipotermia. Ray membantu McPriest yang mulai pincang, meski tahu bahwa memperlambat dirinya bisa berakibat fatal. Budkovich mencoba memprovokasi Ray agar menyerah, tapi Ray tetap tenang dan fokus. Stebin menyarankan agar mereka mulai berpikir strategis, karena jumlah peserta mulai berkurang drastis. Di akhir segmen ini, hanya sekitar 30 peserta yang tersisa dari 50 awal. Kamera menyorot wajah-wajah yang mulai kehilangan harapan, dan Sang Mayor tetap menyaksikan dari kejauhan dengan ekspresi dingin. Stebin mengungkapkan bahwa ia mengikuti kompetisi untuk mempermalukan Sang Mayor secara publik. Ia tahu bahwa jika ia menang, permintaannya akan menjadi ancaman bagi sistem. Ray mulai mempertanyakan apakah kemenangan benar-benar layak dikejar jika harus mengorbankan semua orang yang ia pedulikan. McPriest mengalami luka serius di kakinya dan mulai tertinggal. Ia menolak bantuan Ray, mengatakan bahwa persahabatan mereka tidak boleh menjadi beban. Budkovich akhirnya kehilangan kendali, menyerang peserta lain secara fisik. Ia langsung dieksekusi oleh pasukan pengawas. Jumlah peserta tersisa kini hanya belasan. Ketegangan meningkat karena semua tahu bahwa akhir semakin dekat. McPriest memutuskan untuk berhenti berjalan. Ia menatap Ray dan berkata, menang bukan berarti hidup. Hidup adalah memilih. Ia menerima eksekusi dengan tenang. Ray terguncang, tapi kematian McPriest justru memberinya kekuatan baru. Ia bertekad untuk menyelesaikan perjalanan demi sahabatnya. Stebin mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meski tetap tenang, ia dan Ray kini menjadi dua peserta terkuat yang tersisa. Sang Mayor mulai terlihat gelisah, menyadari bahwa dua peserta terakhir memiliki motivasi yang bisa mengguncang sistem. Kamera menyorot wajah Ray yang kini penuh tekad, bukan untuk menang tapi untuk mengubah sesuatu. Hanya tersisa 3 peserta, Ray, Stebin, dan 1 peserta lain yang segera kelelahan dan dieksekusi. Ray dan Stebin berjalan berdampingan, saling menguji tekad dan motivasi. Stebin menyatakan bahwa jika ia menang,
ia akan meminta agar The Long Walk dihentikan selamanya. Sang mayor mulai panik, menyadari bahwa kemenangan Stebin bisa menghancurkan sistem yang ia bangun. Pasukan pengawas mulai memperketat pengawasan, bahkan mencoba mengintimidasi peserta secara verbal. Stebin tiba-tiba berhenti berjalan. Ia menatap Rai dan berkata, "Kamu lebih kuat, tapi jangan biarkan mereka menang." Ia menerima eksekusi dengan kepala tegak, menjadikan Rai sebagai pemenang. Sang mayor mendekati Rai untuk memberikan penghargaan dan menanyakan permintaannya. Rai menatap sang mayor dengan mata penuh amarah dan berkata, "Aku tidak ingin hadiah, aku ingin kamu berhenti." Dalam momen dramatis, Rai merampas senjata dari salah satu pengawal dan menembak sang mayor, bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai simbol perlawanan. Kamera menyorot wajah Rai yang berdarah dan lelah, dikelilingi pasukan yang bingung dan penonton yang terdiam. Siaran langsung kompetisi terputus, negara terguncang. Di akhir film, Rai berjalan sendirian di jalan kosong, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai simbol harapan baru. Layar gelap, muncul tulisan, "Kadang satu langkah cukup untuk mengubah segalanya." Baik sobat film, itulah film yang berjudul The Long Walk tahun 2025. Film ini menggambarkan bagaimana sistem totaliter menggunakan kekerasan dan hiburan yang sangat mencekam untuk mempertahankan kendali. Namun di tengah kekejaman muncul ikatan emosional yang kuat antara Rai dan McFreeze. Persahabatan mereka menjadi pelipur lara dan sumber kekuatan, bahkan ketika harus menghadapi kematian. McFreeze berkata, "Menang bukan berarti hidup, hidup adalah memilih." Kalimat ini menjadi inti moral film. Sedangkan Rai bukan hanya bertahan hidup, tapi memilih untuk melawan sistem. Tindakan akhirnya menembak sang mayor, bukan sekedar balas dendam, tapi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Stebin sebagai anak haram sang mayor mewakili generasi yang tahu sistemnya rusak dan ingin menghancurkannya dari dalam. Jika kita kaitkan dengan simbolis kehidupan, film ini sebenarnya menggambarkan perjalanan hidup yang tidak bisa berhenti, penuh tantangan dan pengorbanan. Menggambarkan penderitaan dan ketidakpastian, memperkuat suasana distopia. Simbol bahwa satu tindakan kecil bisa mengguncang sistem besar. Oke, itulah kritikan dan moral dari film ini. Bagaimana menurut kalian sobat film? Apakah menarik untuk ditonton? Silakan komen dan subscribe. Terima kasih telah menonton film ini. Thank you.